Shalom adik-adik, shalom Kak Anies, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan luar biasa Kak Cika. Kak Cika bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan luar biasa juga Kak Anies. Puji Tuhan. Pastinya adik-adik di rumah juga dalam keadaan yang baik, juga dalam keadaan yang sehat ya. Oke Kak Anies, sekarang juga saatnya kita mau kembali sama-sama beribadah dari rumah kita masing-masing. Tapi sebelumnya Kak Cika juga Kak Anies mau ingetin adik-adik untuk berpakaian yang rapi, kasih posisi yang paling bagus, dan jangan lupa siapkan Alkitab dan alat tulisnya karena kita juga mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Oke, kalian sudah siap memuji nama Tuhan? Sudah dong Kak. Oke, kalau kita mau angkat pujian, kita mau katakan aku diberkati. Yuk kita sama-sama semua bangkit berdiri ya. Silakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita mau masuk ke dalam doa pembukaan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi hari ini ya Bapak. Kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Tuhan Yesus, sekarang kami mau beribadah, kami mau memuji nama Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan ya Bapak. Biar kami semua di rumah masing-masing boleh beribadah dengan baik di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, buat adik-adik sekolah minggu semuanya, kini kita akan masuk ke dalam 10 perintah Allah. Kira-kira adik-adik sekolah minggu semuanya masih ingat nggak ya Kak Cika? Pastinya masih ingat dong Kak. Pastinya harus ya. Hari ini Kak Ades dan juga Kak Cika ingin mengajak kembali adik-adik untuk mengingat kembali untuk perintah Allah yang ke-9 dan juga yang ke-10. Untuk perintah Allah yang ke-9 ialah jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan untuk perintah Allah yang ke-10 adalah jangan
benih ini milik sesamamu. Betul sekali ya. Hari ini Kak Cika kita mau kembali menaikkan pujian ya Kak. Yuk kita sama-sama adik-adik kita mau katakan seindah siang di sinari terang. Adik-adik sekolah minggu semuanya, Kak Anes dan juga Kak Cika minta untuk kita semua boleh bangkit berdiri. Yuk kita mari bersama-sama untuk mengikrarkan untuk pengakuan iman rasuli bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Oke adik-adik, tiba saatnya kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mau kembali memuji nama Tuhan, kita mau sambut firman Tuhan, kita mau katakan, jika jiwaku berdoa.
Ya Tuhan, berkati kami, berikan kami kesehatan, kepintaran, dan pendengaran untuk memulai ibadah hari ini. Dan tolong kami agar bisa mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Halo adik-adik, gimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap selalu bersemangat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Dan tentunya adik-adik selalu penuh sukacita ya. Adik-adik, hari ini kita mau belajar dari Alkitab lagi nih adik-adik. Alkitab dan buku catatannya sudah ready kan? Kali ini kita mau belajar tentang apa itu pembaptisan. Sebelum kita lanjut, kakak mau mengajak adik-adik untuk membuka Alkitabnya di ayat Matius 3 ayat 1-17. Sebelum kita bahas lebih lanjut lagi apa itu baptis, yuk kita sama-sama menyaksikan video firman Tuhan berikut ini. Komik Alkitab Anak. Tuhan Yesus dibaptis. Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 3 ayat 1-17. Yohanes Pembaptis memakai baju bulu unta, sabuk kulit, juga makan belalang dan madu hutan. Yohanes adalah seorang pembaptis. Dia tinggal di padang gurun Yudea. Yohanes berseru agar semua orang bertobat, karena kerajaan sorga sudah dekat. Lalu datanglah semua orang dari kota Yerusalem, Yudea dan Yordan untuk mengaku dosanya. Maka datanglah Tuhan Yesus ke sungai Yordan untuk bertemu Yohanes Pembaptis. Yohanes berkata bahwa seharusnya Tuhan Yesuslah yang membaptis dirinya. Tuhan Yesus berkata bahwa dia harus dibaptis sesuai perintah Allah Bapa. Dan Yohanes pun menuruti perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ditenggelamkan di air sebentar saja. Setelah itu, Tuhan Yesus kembali berdiri di air.
Lalu Tuhan Yesus segera keluar dari air. Tiba-tiba langit terbuka. Turunlah Roh Allah dari sorga dalam bentuk burung merpati ke atas Tuhan Yesus. Allah Bapa di sorga berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Ayat hafalan. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Pembaptisan sendiri sudah dikenal sejak zaman Perjanjian Lama. Kisah Nabi Nuh, pembebasan bangsa Israel dari Mesir yang menyeberangi Laut Merah, dan beberapa kisah lainnya di Perjanjian Lama merupakan gambaran baptisan. Baptisan adalah simbol dari pertobatan manusia, adik-adik. Tadi kita melihat cuplikan video bagaimana Yohanes melakukan pembaptisan kepada banyak orang. Yohanes mengatakan kepada mereka semua, yaitu bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dengan mendengar itu, penduduk yang datang dari Yerusalem, Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan datang kepada Yohanes dan mengakui dosa mereka dengan dibaptis oleh Yohanes. Pada zaman itu, adik-adik, ketika ingin bertobat, dilakukanlah pembaptisan. Tadi kan kita melihat orang-orang yang ada di situ ingin dibaptis karena mereka sebelumnya belum mengenal firman Tuhan. Mereka masih melakukan dosa, adik-adik. Setelah mereka sudah mengenal firman Tuhan, mereka mengakui dosa mereka, dan satu persatu Yohanes membaptis mereka. Ada perilaku yang berbeda ketika belum bertobat dengan sudah bertobat. Perbuatan dan perilakunya berbeda jauh. Pada saat masih berdosa atau belum bertobat, hidup mereka masih dipengaruhi keinginan daging, keinginan diri sendiri, dengan tidak memenuhi ketaatan kerajaan Allah. Namun ketika sudah bertobat, sikap dan perilaku yang timbul adalah adanya buah dari pertobatan, antara lain tidak menuruti keinginan daging yang dapat merusak hubungan dengan Tuhan, karena kehidupan setelah bertobat dipenuhi oleh ketaatan akan kerajaan Allah. Dari pembaptisan ini ada makna penting yang bisa diambil, antara lain yang pertama, baptisan sebagai tanda pengampunan dosa. Yang kedua, baptisan sebagai tanda milik Kristus. Yang ketiga, baptisan sebagai karunia hidup baru. Dan yang keempat, baptisan sebagai tanda bahwa dirinya telah diterima dalam persekutuan gereja. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah belajar apa itu arti dari baptisan. Ketika sudah dibaptis, yang seharusnya dilakukan adalah tidak lagi melakukan dosa seperti berbohong, mencuri, marah-marah, dendam, iri hati, melawan papa dan mama, dan sebagainya. Melainkan adik-adik harus hidup seperti apa yang Tuhan Yesus mau, yang bikin Tuhan Yesus senang, yaitu dengan cara
suka menolong, membantu orang. Setiap hari adik-adik baca Alkitab lewat saat teduh dan juga berdoa. Rajin untuk beribadah sekolah minggu. Adik-adik mau memaafkan dan mengampuni kesalahan orang lain. Adik-adik rendah hati dan juga sebagainya. Siapa di sini yang mau taat dan selalu menyenangkan hati Tuhan? Kalau kakak sih mau banget adik-adik. Kakak mau terus belajar untuk taat dan berusaha untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik juga tetap terus menyenangkan hati Tuhan ya. Firman kali ini sudah selesai. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita masing-masing, terutama kehidupan adik-adik di rumah ya. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan dengan baik. Sehat selalu, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai pada hari ini. Sekarang tiba waktunya kita untuk undur diri dari ibadah ini. Kita mau berdoa, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah hari ini. Kami boleh mengikuti ibadah dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Bapak. Biarlah setiap firman yang boleh kami dengar dan pelajari boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan juga firman-Mu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami mau berdoa buat adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada. Berkatilah mereka ya Tuhan, berikanlah mereka kesehatan dan jaga mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.